Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Jibril sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita masih di hadis yang ke-60. Beberapa pertanyaan yang diajukan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, pertanyaan tentang Islam, apa itu Islam? Oleh Rasulullah SAW, pertanyaan itu dijawab lengkap. Ketika Rasulullah selesai menjawab, sang penanya malaikat Jibril, beliau berkata, "Shadaqta, jawabanmu benar wahai Muhammad." Komentar malaikat Jibril ini, kata para sahabat Nabi, fa'ajibna lahu, kami jadi merasa heran dengan yang nanya ini Jibril. Sahabat nggak tahu saat itu kalau itu malaikat Jibril. Kami merasa heran dengan orang yang nanya kepada Nabi. Yas'aluhu, dia nanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, kok dia juga yang menilai jawaban Nabi benar. Keheranan para sahabat Nabi ini karena umumnya orang yang bertanya tanda dia nggak tahu. Umumnya orang yang bertanya tanda dia tidak tahu. Sedangkan membenarkan jawaban tanda dia tahu. Ini umumnya. Dari sini pula ada pelajaran buat kita bahwa sejak dulu bertanya belum tentu tanda dia tidak tahu, dan akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Lebih-lebih saat ini kadang bertanya itu dijadikan modus. Kita bersyukur ada medsos, jadi kita tahu kita selamat dari modus-modus pertanyaan. Ada seseorang mengajukan pertanyaan pada orang yang dijadikan sasaran. Dia mengajukan pertanyaan, "Bu, Pak, kenal ini enggak? Namanya si Anu." Ketika kita jawab, "Saya enggak kenal." "Ini Pak, fotonya ada nih, barangkali Bapak kenal." Kita dipaksa untuk melihat foto itu. Begitu kita lihat, ternyata foto itu sudah digunakan untuk menghipnotis kita. Ketika seseorang sudah terhipnotis, ya sudah, akan dikuras habis. Jadi umumnya mereka yang bertanya tanda dia tidak tahu. Umumnya, tapi tidak selalu seperti itu. Yang jelas siapapun yang tidak mengetahui sesuatu, lebih-lebih masalah hukum agama, dia wajib bertanya. Siapapun yang tidak tahu masalah agamanya, dia wajib bertanya. Bahkan ketika menyimpulkan sendiri dengan buka kitab hadis, saat ini lengkap hadis-hadis dan terjemahnya. Buka kitab hadis sendiri, baca terjemahnya, disimpulkan sendiri. Ini rawan untuk salah. Karena seringkali dalam satu masalah tidak cuma satu hadis. Seringkali dalam satu masalah ada lebih dari 2-3 hadis yang semuanya sahih, dan materi hadis-hadis itu tampak kontradiktif, bertolak belakang. Bagaimana menyimpulkannya, itu yang harus hati-hati. Terkadang juga ada hadis yang sebetulnya sudah dinasah, sudah direvisi dengan hadis berikutnya yang datang belakangan, sehingga hadis yang duluan itu nggak berlaku hukumnya.
Sebagaimana ayat Quran ada yang dinasakh, ada yang mansukh. Ayat yang sudah dinasakh, sudah direvisi, otomatis nggak berlaku hukumnya, walaupun mungkin teks ayatnya masih ada. Jadi siapapun yang tidak tahu lebih-lebih masalah agama, wajib dia bertanya. Dan perlu kita sadari, orang yang bertanya belum tentu dia tidak tahu. Boleh jadi kadang dia bertanya tujuannya untuk orang lain. Misal menghadiri satu majelis taklim, dianya jelas banget dengan uraian sang pemateri, tapi dia yakin ada temannya yang sebetulnya nggak tahu. Dikasih kesempatan waktu bertanya, si teman nggak tahu, karena mau nanya pun dia nggak tahu mau nanya apa. Hanya orang yang sudah tahu ini yang mengajukan pertanyaan, dia niatkan untuk kebaikan orang lain yang belum tahu. Pertanyaan dengan tujuan seperti ini, tujuan untuk orang lain, itu pertanyaan yang bagus, yang terpuji. Sebagaimana di kisah hadis ini, malaikat Jibril datang menghadap Rasul mengajukan beberapa pertanyaan. Bukan berarti malaikat Jibril nggak tahu, beliau tahu. Tapi tujuan pertanyaan beliau ajukan kepada Rasulullah tiada lain untuk mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum masalah agama mereka. Dan ini ditegaskan oleh Rasul di bagian akhir hadis ini, kata beliau, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Begitu tanya jawab selesai, sang menanya sudah pergi, Rasul kasih tahu, tadi itu malaikat Jibril. Dia sengaja datang ke sini, datang ke tengah-tengah kalian, mengajukan pertanyaan untuk mengajarkan kepada kalian masalah-masalah agama kalian. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Dalam keseharian Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabat, beliau sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Beliau sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, dan pertanyaan itu beliau ajukan bukan karena beliau tidak tahu, melainkan sebagai salah satu metode beliau mengajarkan agama kepada para sahabat, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para sahabat Nabi. Saya kemukakan tiga contoh di sini berkaitan dengan pertanyaan Rasul kepada para sahabat. 3 contoh, yang satu hadisnya hasan, yang 2 sahih. Pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, al mu'minu fi qabrihi fi raudatin wa yurahhabu lahu qabruhu 70 dira'an wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badri. Seorang mukmin yang sudah mati di dalam kuburnya seperti berada di satu taman yang indah. Mungkin dari sini doa-doa arwah, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Seorang mukmin dalam kuburnya seperti berada di satu taman yang indah. Wa yurahhabu lahu qabruhu 70 dira'an, dan kubur seorang mukmin itu dijadikan terasa luas.
seluas 70 hasta. Wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badri, diterangkan kuburnya terang benderang seperti bulan purnama. Lalu Rasul baca ayat. Ayatnya ada di surah Thaha 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Rasulullah baca ayat ini, lalu Rasul tanya, atadruna fi ma unzilat hadil ayat? Kalian tahu enggak ayat ini tadi diturunkan oleh Allah untuk masalah apa? Pertanyaan kedua Rasul ajukan, atadruna mal ma'isatu ad-dhanku, kalian tahu enggak apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit? Wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang meninggalkan peringatanku, peringatan dari Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, dia akan menjalani hidup dengan kehidupan yang sempit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia aku akan bangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi tunanetra. Rasul tanya, kalian tahu enggak ayat ini diturunkan dalam perkara apa? Kalian tahu enggak apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit? Ketika para sahabat Rasul tanya, mereka semua menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya paling tahu, lebih tahu. Rasul nanya bukan karena Rasul nggak tahu, Rasul tahu banget. Tujuannya sebagai salah satu metode mengajarkan agama kepada para sahabat. Otomatis di hadis ini itu sebagai tafsir dari Thaha 124. Kata beliau, adabul kafiri fi qabrihi. Ayat ini Thaha 124 diturunkan oleh Allah berkaitan dengan azab bagi orang kafir di kubur mereka. Azab bagi orang kafir di kubur mereka. Ini hadis ini hasan. Status hadis hasan sama dengan hadis sahih. Wajib kita percayai. Riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Hibban. Thaha 124 diturunkan oleh Allah berkaitan dengan azab bagi orang kafir di kuburannya. Kata beliau, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, innahu la yusallatu alaihim tis'atun wa tis'una tinninan. Demi Allah, sesungguhnya orang kafir di kuburnya akan dikuasai oleh 99 tinnin. Ini bahasa baru yang diucapkan Rasul saat itu. Setiap orang kafir di kuburnya akan dikuasai oleh 99 tinnin. Ketika Rasul sampaikan kalimat ini, tinnin, para sahabat mereka bengong. Mereka nggak tahu. Rasul tanya lagi, atadruna mat tinnin, kalian tahu nggak at-tinnin itu artinya apa? Para sahabat nggak jawab, mereka nggak tahu. Rasul jelasin, qala, kata beliau, tis'atun wa tis'una hayyatan likulli hayyatin sab'atu ru'usin yanfukhuna fi jismihi wa yalsa'unahu wa yahtisunahu ila yaumil qiyamah. Tinnin adalah ular yang memiliki 7 kepala. Ular yang mempunyai 7 kepala, at-tinnin.
Mungkin selama ini yang sudah umum di negara kita ular dengan 2 kepala. Ini Rasul sebutkan ular yang Allah gunakan untuk menyiksa orang kafir di kuburnya punya 7 kepala. Setiap orang kafir di kuburnya akan dikerubungi oleh 99 jenis ular tinin yang satu ularnya mempunyai 7 kepala. Ngapain ular-ular itu? Kata beliau, yanfuhuna fi jismihi, dia akan terus mematok-matok tubuh si orang kafir. Wa yalsa'unahu, dia akan terus menebarkan bisaknya ke dalam tubuh si orang kafir. Wa yahdisunahu, dia akan merobek-robek tubuh si orang kafir. Ya robek balik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ini Rasul mengajukan pertanyaan, beliau tahu jawabannya. Pertanyaan beliau ajukan kepada sahabat sebagai salah satu metode untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Kadang melalui pertanyaan seorang murid lebih mudah faham. Jadi apa siksaan bagi orang kafir di kuburnya? Ini hadisnya. Contoh kedua berkaitan dengan zina yang dosanya paling besar. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Ya'la an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat. Pertanyaan beliau kepada para sahabat, atadruna aznazani indallah, kalian tahu enggak perbuatan zina yang nilai dosanya jauh lebih besar di dalam pandangan Allah? Zina yang dosanya jauh lebih besar dalam pandangan Allah. Kalau para sahabat normal biasa, jawaban mereka, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, kami tidak tahu. Qala, Rasul pun jelasin, zina yang dalam pandangan Allah dosanya paling besar, fa inna azna zina indallah istihlalu irdimri'in muslimin. Perbuatan dosa yang lebih besar dosanya dibanding dosa zina adalah menghalalkan penghinaan terhadap seorang muslim, menghalalkan, mencemarkan nama baik seorang muslim. Ini nilai dosanya lebih zina dibanding dosa berzina. Ketika Rasul sampaikan ini, beliau lanjutkan dengan membaca surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti mukmin, baik mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, menyakiti bighairi maktasabu, padahal si mukmin ini tidak melakukan sesuatu yang hina, kok dia hinakan. Faqad ihtamalu, sungguh orang yang mempermalukan seorang mukmin, padahal si mukmin nggak melakukan sesuatu yang hina. Sungguh orang yang mempermalukan seorang mukmin, menghinakan seorang mukmin, dia telah menanggung
dosa yang sangat besar. Jadi boleh jadi di hari kiamat nanti banyak orang-orang yang selama hidupnya nggak pernah berzina. Berzina dalam arti berhubungan gak halal dengan seorang wanita. Tapi ternyata di sana dia masuk kategori pelaku zina yang dosanya lebih tinggi, lebih besar dibanding perzinahan. Ini hadis sahih. Perbuatan dosa yang dosanya lebih besar, lebih berat dalam pandangan Allah dibanding perzinahan adalah menghalalkan, mempermalukan, menghinakan seorang mukmin. Padahal mukmin itu tidak melakukan sesuatu yang hina. Al-Ahzab ayat 58 tadi itu berkaitan dengan kisah yang terjadi di masa Rasul. Salah satu kisah yang benar-benar memperlihatkan betapa orang-orang munafik itu sangat keji. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin binti Abi Bakar, difitnah, disebarluaskan fitnah itu bahwa Aisyah berzina. Satu di antara ayat yang Allah turunkan Al-Ahzab 58. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Di hadis ini Rasul mengajukan pertanyaan, sepenuhnya sahabat nggak tahu, Rasul yang tahu. Jadi ketika guru mengajukan pertanyaan itu pun sudah pasti, bukan guru nggak tahu. Sebagai cara untuk memberitahukan ilmu kepada murid, itu pertanyaan. Di hadis ini pun malaikat Jibril datang mengajukan pertanyaan apa itu Islam, apa itu iman dan selanjutnya. Bukan Jibril nggak tahu, Jibril tahu. Tapi sengaja beliau datang mengajukan pertanyaan itu, tanya jawab dengan Rasul. Tujuannya para sahabat dengerin. Apalagi Jibril datang dalam keadaan yang sangat memikat, sehingga para sahabat dengerinnya pun lebih serius lagi. Nah itu sunnah hukumnya, guru tampilannya memikat, menarik pandangan, itu sunnah hukumnya. Contoh ketiga, ini berkaitan dengan kebangkrutan yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi pada kita. Satu-satunya jenis kebangkrutan yang jangan sampai terjadi pada kita. Hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 6744 dan Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, atadruna mal muflisu, kalian para sahabatku tahu enggak kalian apa itu yang disebut dengan bangkrut? Al-muflis. Menurut kalian apa itu bangkrut? Kalau para sahabat Nabi menjawab, al-muslifu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Dalam pandangan kami wahai Rasul, bangkrut itu adalah seseorang yang tidak punya harta benda. Dia sudah keluar modal, dia usaha habis modalnya, bangkrut. Boleh jadi saat ini mayoritas manusia kalau ditanya bangkrut itu apa, ya seperti itu jawabannya. Dia buka usaha, udah keluar modal, boro-boro untung, bahkan modalnya habis, bangkrut. Rasul tidak terlalu mengkhawatirkan bangkrut seperti ini.
buka usaha modalnya habis, Rasul nggak terlalu mengkhawatirkan bangkrut seperti ini. Ada seorang teman ustadz, dia karena pengen usaha supaya bisa banyak sedekah, dia buka usaha, buka pabrik sendal, sudah lumayan jalan, omset per bulan sampai 200-an juta, tapi yang dipercaya tidak bisa dipercaya, bangkrut. Dia coba lagi buka usaha jadi agen minuman, air mineral, kemasan dan lain sebagainya termasuk gas. Ternyata sama, nggak bisa dipercaya, orang yang dipercaya sama dia bangkrut. Tapi untungnya teman itu dia nggak ambil pusing, dia ngerti hadis ini. Bangkrut urusan materi itu bangkrut yang tidak terlalu perlu untuk kita takuti. Tapi bangkrut yang disampaikan oleh Rasul ini yang harus dan harus kita jaga, jangan sampai terjadi pada kita. Bangkrut yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasul? Faqala, kata beliau, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Bangkrut yang aku maksudkan kata Rasul adalah umatku yang bangkrut adalah umatku yang pada hari kiamat nanti dia datang menghadap Allah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi pada saat yang sama dia punya dosa mencaci maki si A, menuduh zina si B, memakan harta orang lain dengan cara yang haram, membunuh, memukul. Akhirnya pahala sholat, puasa dan zakatnya oleh Allah diambil, diberikan kepada orang-orang yang dulu dia dolimi, dia caci maki, dia pukul, dia bunuh dan lain sebagainya. Ketika pahalanya sudah habis padahal masih banyak orang-orang yang dia dolimi, maka dosa-dosa orang yang dia dolimi akan diambil oleh Allah, ditimpakan, dibebankan kepada dia, lalu dia pun dilemparkan ke neraka. Inilah bangkrut yang harus dijaga, jangan sampai terjadi pada diri kita. Jamaah dan Allah yakum ajmain, bangkrut materi sekali lagi nggak seberapa dibanding bangkrut amal, bangkrut pahala. Kalau ada seorang muslim buka usaha modal ratusan juta, bangkrut, ditipu orang, stres, naudzubillah, mungkin dia belum mengerti nasihat Rasul ini. Jadi buat kita bangkrut materi kecil, tapi bangkrut pahala itu yang sangat berbahaya. Jamaah dan Allah yakum ajmain. 3 contoh saya kemukakan bagaimana Rasul ajukan pertanyaan kepada para sahabat, dan sepenuhnya bisa kita simpulkan Rasul bertanya bukan karena beliau nggak tahu. Beliau tahu. Pertanyaan beliau itu tujuannya untuk mentransfer ilmu, membagikan ilmu, memberitahukan ilmu kepada para sahabat Nabi. Jadi bertanya seperti ini, kita sudah tahu, kita paham, tapi kita yakin ada teman kita yang belum paham. Dia juga bingung mau nanya apa, padahal dia belum ngerti. Kita yang ngerti, kita ajukan pertanyaan niat untuk teman kita, untuk saudara kita. Itu satu pertanyaan yang baik. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Pertanyaan pertama malaikat Jibril kepada Rasulullah di hadis ini, apa itu Islam? Rasul jelasin.
Syekh Ibnu Alan memberikan penjelasan al-islamu lahu fi syar'i itlaqani. Islam itu punya dua makna. Islam, kata Islam punya dua makna. Pertama, yutlaqu 'alal a'malid dhahirati. Makna Islam adalah ibadah-ibadah dhahiriyah. Salat, zakat, puasa, haji itu Islam. Makna pertama. Makna yang kedua, wa yutlaqu 'alal istislami wal inqiyadi. Makna Islam adalah berserah diri sepenuhnya, tunduk patuh kepada Allah. Ini makna kedua. Wa talazimu bainahu wa bainal imani i'tibarun lima saddaqa syar'an innama huwa bi'tibaril makna tsani. Ketika Islam dimaknai dengan makna yang kedua, berserah diri sepenuhnya, tunduk patuh kepada Allah, maka Islam dengan iman itu dua kata yang punya makna sama. Jika Islam dimaknai tunduk patuh, maka Islam sama dengan iman. Islam dan iman itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau Islam dimaknai tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah. Jika Islam dimaknai ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, maka Islam dengan iman itu dua hal yang berbeda, dua hal yang terpisah. Kalau Islam dimaknai ibadah, meskipun terpisah antara Islam dengan iman, tetapi punya dua hubungan. Melakukan ibadah tanpa iman nggak ada nilainya di hadapan Allah. Melakukan ibadah tanpa keimanan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi bagaimanapun juga Islam dan iman tidak boleh dipisah-pisahkan. Apakah Islam dimaknai ibadah atau Islam dimaknai tunduk patuh kepada Allah. Ibadah apapun yang dilakukan, ketika tidak dilakukan karena keimanan pada Allah, dilakukannya bukan karena keimanan pada Allah, maka ibadah itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Banyak ayat menegaskan hal itu. Satu diantaranya An-Nisa 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia orang yang beriman, mereka itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga, tidak didolimi sedikit pun. Jadi seluruh amal soleh yang kita kerjakan harus imanan, karena iman kepada Allah. Yang kedua baru ihtisaban, mengharapkan balasan dari Allah. Boleh kita mengerjakan sholat, kita berharap dapat ridho Allah, harus. Enggak, aku mah sholat, aku sedekah, enggak ngarepin apapun dari Allah, itu salah. Pengharapan yang paling utama yang harus kita minta pada Allah adalah keridhaan Allah. Aku melaksanakan perintah Allah karena Allah, aku berharap mendapatkan keridhaan Allah. Itu pengharapan yang paling tinggi, yang paling utama. Jangan ngomong aku nggak butuh ridho Allah, naudzubillah. Setiap kita harus sangat membutuhkan ridho Allah. Siapapun yang dapat ridho Allah dijamin aman. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Ini baru sepertiga hadis ke-60, baru tentang Islam dan sedikit uraiannya. Pertanyaan kedua malaikat Jibril yang diajukan kepada Rasul, wamal imanu, apa itu iman? Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.